Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan pembelajaran dari pagi ini. Ibu akan menyampaikan materi IPA kelas 8 semester pertama, bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang akan kita pelajari yaitu gerak benda terlebih dahulu, ya. Untuk standar kompetensi yaitu memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. Kompetensi dasar menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tata konsep yang akan kita pelajari yaitu mengenai gerak. Gerak lurus dibedakan jadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB yang akan kita pelajari yaitu jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB kita akan mempelajari tentang percepatan. Baik, untuk definisi gerak itu sendiri yaitu sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Titik acuan itu di sini berarti suatu tempat di mana dimulainya pengukuran suatu benda. Nah, macam-macam gerak itu ada berapa macam? Ada gerak semu, yaitu seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya diam. Contohnya seperti sinar matahari yang terbit dari timur tenggelam di barat. Nah, seolah-olah bergerak tapi sebenarnya diam. Kemudian gerak relatif yaitu gerak diam tergantung titik acuan yang digunakan. Gerak lurus yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang sedang bergerak. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan suatu benda dihitung dari titik awal gerak benda ke titik akhir. Silakan anak-anak sambil kalian mempelajari, di samping kalian ada buku referensi, bisa kalian buka dan baca untuk membandingkan materi yang ibu sampaikan pagi ini supaya kalian lebih jelas tentang materi pagi ini. Saya lanjutkan yaitu kelajuan. Suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak tersebut. Secara sistematis, kelajuan dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan S per T, di mana P adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, namanya M per S. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Untuk T adalah selang waktu. Kecepatan, perpindahan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Jadi kecepatan dan kelajuan itu hampir mirip ya, cuman kalau kecepatan itu adalah perubahan, ada perubahan perpindahan. Jadi P sama dengan delta S per T. P sama dengan kecepatan, satuannya sama meter per sekon, sedangkan delta S adalah perpindahan, satuannya meter, T adalah selang waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, gerak lurus beraturan yaitu disingkat GLB adalah suatu gerak benda, suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana dalam setiap selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama pula. Jadi kelajuan gerak lurus beraturan adalah tetap. Nah, di situ terlihat adalah diagram jarak dan waktu, di mana
terbentuk garis lurus. Jadi perhatikan gambar tersebut, semakin besar kemiringan grafik jarak terhadap waktu suatu gerak lurus beraturan, maka semakin besar pula kelajuannya. Itu yang GLB. Sekarang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan suatu benda di tingkat GLBB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama setiap detiknya. Pada GLBB, benda bergerak dengan percepatan tetap. Nah, apa itu percepatan? Percepatan didefinisikan sebagai hasil dari perubahan kecepatan dengan selang waktu yang diperlukan untuk perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan di sini didapat dari selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per T. Segitiga ini bacanya delta, yaitu perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan awal dan akhir. Jadi kalau percepatan rumusnya adalah sama dengan delta V per T, yaitu V2 dikurangi V1. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi terhadap suatu benda. Nah, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya kepada ibu, atau di samping kirinya sudah ada referensi buku kalian. Di situ juga ada buku paket dari Perpus, juga ada LKS, ya. Dilihat teorinya mulai halaman 2 sampai 6 dibaca untuk gerak benda dulu. Sedangkan untuk gaya untuk pertemuan selanjutnya, ya. Nah, anak-anak mohon dipelajari sekali lagi supaya kalian bisa paham lebih lanjut. Ibu akan beri kalian sedikit latihan nanti ya di LKS. Sekian penyampaian dari saya untuk materi gerak benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.